Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Faid Kaisar Nugraha, NPM 251705167. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang modul pertemuan 9, yaitu N-Curses sebagai tugas pengganti. Baik, di sini kita akan mempelajari dasar-dasar tentang N-Curses. Jadi N-Curses itu apa? N-Curses itu adalah library pemrograman dalam bahasa C dan tersedia juga dalam bahasa lain yang menyediakan application program interface untuk membuat antarmuka pengguna berbasis teks di terminal. Dengan N-Curses, pengembang bisa membuat aplikasi yang tampilannya lebih dinamis dan interaktif, seperti menggunakan warna, jendela, kotak dialog, tombol, dan menu dalam terminal. Library ini berguna untuk aplikasi yang berjalan di lingkungan server atau terminal yang tidak memiliki graphical user interface. Lanjut. Library N-Curses. Nah, untuk menggunakan fungsi-fungsi yang ada di N-Curses ini, tentunya kita harus mengambil atau menggunakan library dari N-Curses itu. Caranya adalah yang pertama kita install dulu library-nya terlebih dahulu. Lalu kita harus menyertakan hashtag include curses.h atau hashtag include ncurses.h atau hashtag include ncurses/curses.h di header program. Lanjut, untuk mengcompile di sini bisa dilakukan seperti berikut: g++ nama file .cpp lncurses min o nama file penggantinya. Nah, tapi di sini karena saya pakai dev C++, jadi saya compile bisa otomatis, tidak usah pakai ini. Lanjut, di sini untuk implementasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ini adalah fungsi-fungsi utama dalam library N-Curses, fungsi-fungsi dasar. Yang pertama ada init.scr. Init.scr ini init screen artinya menginisiasi layar terminal kita menjadi mode N-Curses. Lalu di sini ada printw, ini mirip dengan fungsi cout di library IOStream. Fungsinya adalah untuk menampilkan karakter atau menampilkan tulisan di terminal kita. Lanjut ada refresh. Setelah kode refresh ini dijalankan, screen akan tertutup dengan cepat karena tidak dihentikan atau diberi jeda oleh user. Untuk itu kita perlu menggunakan perintah get untuk pause layar kita. Get ini membuat user harus menginputkan karakter agar dapat lanjut ke kode berikutnya. Nwin ini untuk menyelesaikan library N-Curses kita dan mengembalikan terminal kita ke terminal awal. Oke, di sini lanjut ke praktikum. Pertama ada kode program 1 yang dimana ini bertujuan untuk mengeluarkan tulisan hello world. Baik, di sini sudah ada programnya, sudah saya tulis. Kita coba run. Nah, nanti setelah di run, yang akan tampil di layar adalah tulisan hello world. Nah, seperti yang kita tahu, fungsi init screen ini untuk menginisiasi layar terminal. Fungsi printw ini mirip dengan fungsi cout di IOStream. Fungsi refresh ini adalah untuk merefresh layar terminal kita, dan fungsi gets ini diperlukan agar layar kita tidak langsung close. Jadi gets ini menunggu inputan dari user untuk lanjut ke kode berikutnya, yaitu nwin yang digunakan untuk menutup terminal N-Curses-nya. Return 0, kenapa kita pakai return 0? Karena fungsinya di sini berupa integer yang dimana nilainya itu antara min 32.000 sekian sampai 32.000 sekian. Oke, lanjut kita ke
Nah, ini tadi fungsi-fungsi dasarnya. Ini ada special key-nya, key down, key up. Ini artinya panah ke atas, panah ke bawah, panah ke atas, panah ke samping, panah ke kanan dan lain-lain. Bisa dibaca sendiri ya. Oke, lanjut. Di sini ada langkah praktikum. Nah, di sini sudah saya tulis langkah praktikumnya. Nah, ini tuh programnya bertujuan untuk membuka terminal Encryptsys, lalu untuk mencatat koordinat tempat kursor kita berada. Jadi dia akan memulai dari X sama dengan 10 dan Y sama dengan 10. Lalu kalau kita misalkan pindahkan kursor kita ke kanan, maka nilai X-nya akan berubah jadi 11 dan Y-nya tetap 10. Saat kita ubah kursor kita ke bawah, maka Y-nya akan berubah menjadi 11. Seperti itu. Oke, lanjut. Oke, sudah selesai. Mungkin sekian video tugas pengganti dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.